Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang keadaan dari fi'il mudhari' ketika bersambung dengan nun taukid. Jikalau pembahasan terdahulu kita bahas tentang nun taukid beserta macam-macamnya serta hukum dari keberadaan nun taukid di dalam kalimat fi'il, maka pada pembahasan kita kali ini fokusnya adalah tentang keadaan dari fi'il mudhari' ketika fi'il mudhari' ini bersambung dengan nun taukid. Jadi fokusnya hanya pada fi'il mudhari' saja, tidak pada fi'il madhi maupun fi'il amar. Pada asalnya fi'il mudhari' ini hukumnya adalah mu'rab. Jadi fi'il mudhari' itu ada kalanya dalam keadaan rafa, ada kalanya dalam keadaan nasab, dan ada kalanya juga dalam keadaan jazm. Dan tanda-tanda daripada fi'il mudhari' yang mu'rab ini tampak atau jelas dalam penulisan. Ketika dimasukin oleh amil nasab, maka fi'il mudhari' tersebut di i'rab nasab. Begitu juga ketika dimasukin oleh amil jazm, maka fi'il mudhari' itu pun jazm. Namun manakala tidak dimasukin oleh amil nasab ataupun amil jazm, maka fi'il mudhari' ini dalam keadaan rafa. Kita ambil contoh seperti lafaz yadribu Zaidun. Yadribu ini adalah fi'il mudhari' yang dalam keadaan rafa karena memang sebelumnya tidak terdapat amil nasab ataupun amil jazm, dan tanda rafa'nya di sini tampak yaitu berupa dhammah. Begitu juga ketika dimasukin amil nasab sehingga menjadi lan yadriba, maka fi'il mudhari' ini hukumnya juga mu'rab dan tanda i'rabnya pun tampak yaitu dengan fathah. Demikian pula ketika dimasukin amil jazm menjadi lam yadrib, ini pun jazm karena di sini dimasukin amil jazm dan tanda jazmnya sukun tampak. Namun selain hukum mu'rab yang dimiliki oleh fi'il mudhari' itu juga memiliki hukum yang lain yaitu hukum mabni. Ketika fi'il mudhari' ini hukumnya adalah mabni, maka tanda i'rab daripada fi'il mudhari' ini tidak dapat ditampakkan baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jer. Lalu apa sajakah kemabnian daripada fi'il mudhari' ini, dan apa sajakah yang menyebabkan fi'il mudhari' itu dihukumin mabni? Fi'il mudhari' dihukumin mabni manakala fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah manakala bersambung dengan nun niswah. Maka ketika bersambung dengan nun niswah, fi'il mudhari' itu dihukumin mabni, dan kemabnian daripada fi'il mudhari' itu adalah sukun. Jadi manakala bersambung dengan nun niswah, maka fi'il mudhari' ini mabni sukun baik dalam keadaan rafa, nasab maupun jazm. Contohnya seperti lafaz at-talibatu yata'allamna. At-talibatu, adapun beberapa siswi, yata'allamna ialah belajar siapa mereka. Kita perhatikan lafaz yata'allam di mana fi'il mudhari' di sini dihukumin mabni sukun karena bersambung dengan nun niswah atau nun jama' inas. Posisi fi'il mudhari' dalam susunan ini dalam keadaan rafa karena memang sebelumnya tidak terdapat amil nasab maupun amil jazm. Begitu juga manakala di sini dimasukin oleh amil nasab, katakanlah di sini dimasukin oleh lan. At-talibatu lan yata'allamna, sama bentuknya namun i'rabnya berbeda.
Kalau tadi dalam keadaan rofa, sekarang dalam keadaan nasab. Namun bentuknya tetap karena memang di sini hukumnya adalah mabni sebab bersambung dengan nun niswa. Atau dimasukin oleh amil jazm, katakanlah di sini dimasukin oleh lam. Maka fi'il mudhari ini pun dalam keadaan jazm namun bentuknya tetap. Jadi lam yata'allamna, sama-sama mabni sukun dan penyebabnya pun sama karena bersambung dengan nun niswa. Jadi ini adalah hukum kemabnian yang pertama dari fi'il mudhari, yaitu dimabnikan sukun manakala bersambung dengan nun niswah. Kemudian kemabnian yang kedua adalah mabni fathah. Hal itu terjadi manakala fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, baik nun taukid tsaqilah maupun nun taukid khafifah. Baik fi'il mudhari tersebut dalam keadaan rofa, nasab maupun jazm. Contohnya seperti lafaz Khalidun yata'allaman. Khalidun, adapun Khalid, yata'allaman atau yata'allamanna, ialah belajar sungguh siapa Khalid. Kita perhatikan lafaz yata'allama, ini adalah fi'il mudhari yang dalam keadaan mabni fathah karena bersambung dengan nun taukid. Posisi ini dalam keadaan rofa. Manakala dalam keadaan nasab, yaitu ketika dimasukin oleh amil nasab lan, maka bacaannya pun sama. Khalidun lan yata'allaman. Di sini diberi harkat fathah bukan karena nasab, namun karena dimabnikan fathah sebab bersambung dengan nun taukid. Begitu juga ketika dimasukin oleh amil jazm lam, Khalidun lam yata'allaman atau lam yata'allamanna, sama bentuknya namun beda i'rabnya. Jadi di sini jazm karena dimasukin oleh amil jazm lam, namun hukumnya tetap sama, yaitu dimabnikan fathah. Kemabnian daripada fi'il mudhari tersebut tidak hanya berlaku pada fi'il mudhari yang berbentuk shahih akhir saja, di mana huruf akhir daripada fi'il mudhari tersebut tidak berupa huruf ilat. Namun hal ini juga berlaku untuk fi'il mudhari yang berupa mu'tal akhir, di mana huruf akhir daripada fi'il mudhari tersebut berupa salah satu dari huruf ilat, baik berupa alif, wawu ataupun ya. Katakanlah huruf akhirnya di sini berupa huruf alif, seperti lafaz yas'a. Lafaz yas'a ini adalah mu'tal akhir yang huruf akhirnya berupa alif. Ketika lafaz yas'a di sini bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid, hukumnya juga sama, yaitu sama-sama dimabnikan. Namun huruf ilat yang berada di akhir itu dikembalikan kepada asalnya, di mana huruf alif ini pada asalnya adalah ya. Jadi katakanlah di sini ketika bersambung dengan nun taukid, maka yas'a akan menjadi latas ayan. Latas ayan atau latas ayanna. Jadi alifnya di sini dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu berupa huruf ya. Namun tetap hukumnya yaitu dimabnikan fathah. Demikian pula ketika huruf alifnya berupa wawu. Contohnya seperti lafaz yad'u. Di sini huruf akhirnya adalah berupa wawu. Maka ketika bersambung dengan nun taukid akan menjadi latad'uwanna, tetap dimabnikan fathah. Demikian pula ketika huruf akhirnya di sini berupa ya. Contohnya seperti lafaz yarmi. Yarmi di sini huruf akhirnya berupa ya, ketika bersambung dengan nun taukid maka akan menjadi latarmiyanna. Kemabniannya juga sama-sama mabni fathah. Ini manakala bersambung dengan nun taukid. Manakala bersambung dengan nun niswa, maka tanda kemabniannya adalah dengan menggunakan sukun. Jadi manakala yas'a maka akan menjadi latas aina,
Jadi ya-nya di sini sukun sementara nunnya berharkat fathah. Selanjutnya yang yad'u kita bersambung dengan nun niswa, maka akan menjadi latad'auna. Wawunya sukun dan nunnya di sini berharkat fathah. Selanjutnya lafadz yarmi, maka akan menjadi latarmina. Ini adalah hukum dan keadaan dari kalimat fi'il mudhari dalam keadaan mabni karena bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid. Selanjutnya, keadaan fi'il mudhari manakala fi'il mudhari tersebut bersambung dengan nun taukid, namun di samping itu fi'il mudhari bersambung dengan alif tasniyah. Artinya nun taukid ini masuk dalam kategori nun taukid ghairu mubashir, yaitu antara nun taukid dengan fi'il mudhari terdapat pemisah yang berupa alif tasniyah sehingga keduanya ini tidak dapat bertemu langsung. Bagaimana keadaan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid yang di antara keduanya ini dipisah oleh alif tasniyah? Maka dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah manakala berupa fi'il sahih akhir. Jikalau fi'il mudhari'nya berupa fi'il sahih akhir, maka fi'il mudhari' ini akan dihukumin mu'rab. Selanjutnya, nun taukid yang digunakan ini haruslah nun taukid yang tsaqilah. Tidak boleh nun taukid yang khafifah. Jadi harus nun taukid yang bertasydid. Sekali lagi, manakala fi'il mudhari tersebut bersambung dengan alif tasniyah dan berupa sahih akhir, maka fi'il mudhari tersebut hukumnya tidak lagi mabni melainkan mu'rab. Kenapa? Karena fi'il mudhari ini tidak bertemu secara langsung dengan nun taukid, melainkan di sana terdapat pemisah yaitu berupa alif tasniyah. Contohnya seperti lafadz yaktubu bersambung dengan nun taukid, maka akan menjadi yaktuba ninna. Jadi di sini fi'il mudhari bersambung dengan alif tasniyah, selanjutnya bersambung dengan nun taukid. Sementara nunnya di sini adalah nun tanda rofa, karena ketika fi'il mudhari di sini bersambung dengan alif tasniyah, maka fi'il mudhari ini nanti masuk dalam kelompoknya af'alul khamsah, fi'il yang 5, di mana nun ini adalah nun tanda rofanya. Jadi pada asalnya adalah yaktubaninna. Selanjutnya, setelah dilakukan proses i'lal, maka lafadz yaktubaninna ini akan menjadi yaktubani. Nunnya hilang atau dibuang. Kenapa nun tanda rofa di sini dibuang? Prosesnya adalah pada lafadz yaktubaninna di sini terdapat 3 huruf nun yang berkumpul dan bertemu langsung di dalam satu kalimat. 3 huruf nun tersebut adalah nun tanda rofa dan 2 dari nun taukid yang bertasydid. Jadi manakala terdapat tasydid di dalam satu huruf, maka terdapat 2 huruf yang dijadikan satu. Oleh karena itu di sini terdapat 3 nun tanda rofa dan 2 nun yang ada pada nun taukid. Jadi ketika berkumpul 3 nun dalam satu kalimat dan bertemu langsung, maka hal ini dianggap berat oleh orang Arab, sehingga salah satunya harus dibuang, dan nun yang dibuang di sana adalah nun tanda rofa, sehingga yaktubaninna menjadi yaktubani. Selanjutnya, bagaimana tanda kasroh ini muncul pada nun taukid yang pada asalnya nun taukid di sana berharkat fathah, namun setelah dijadikan proses i'lal nun taukid di sini berharkat kasroh. Hal ini terjadi untuk menunjukkan bahwa terdapat nun tanda rofa yang dibuang, di mana nun tanda rofa tersebut berharkat kasroh. Jadi harkat daripada nun taukid ini dibuang dan digantikan dengan harkat dari nun tanda rofa yang dibuang, sehingga menjadi yaktubani. Selanjutnya kita perhatikan lafadz yaktubani. Pada lafadz yaktubani
ini terdapat dua huruf yang sama-sama sukun. Artinya di sini bertemu dua huruf yang sama-sama sukun. Yang pertama adalah sukunnya alif dan yang kedua adalah sukunnya nun taukid. Jadi nun taukid di sini adalah nun taukid tsaqilah, di mana nun taukid di sana bertasydid. Ketika nun taukid ini bertasydid, maka seolah-olah terdapat dua huruf nun yang dijadikan satu, di mana huruf nun yang pertama itu sukun dan huruf nun yang kedua di sini berharkat. Selanjutnya diidghamkan menjadi nun yang bertasydid. Sehingga pada lafaz yaktubani ini bertemu dua huruf yang sukun, yaitu sukunnya alif dan sukunnya nun taukid yang pertama yang sukun ini. Bukankah dalam kaidah ini dilarang? Menurut orang Arab, hal ini diperbolehkan bertemunya dua huruf yang sukun jika huruf yang pertama di sana berupa alif dan huruf yang kedua itu adalah berupa huruf yang bertasydid. Sekali lagi, kenapa orang Arab memperbolehkan lafaz yaktubani padahal dalam lafaz ini telah terjadi dua huruf yang sama-sama sukun dan bertemu langsung? Hal itu diperbolehkan karena dua huruf yang sama-sama sukun ini, huruf yang pertama berupa alif dan huruf yang kedua adalah berupa huruf yang tasydid. Jadi ini adalah merupakan pengecualian. Jadi manakala terdapat dua huruf yang sukun, namun huruf yang pertama di sana berupa alif dan huruf yang kedua di sana berupa huruf yang bertasydid, maka hal ini oleh orang Arab diperbolehkan. Dan contoh dalam kasus ini banyak. Kita lihat pada lafaz syabun. Syabun di sini bertemu dua huruf yang sukun, yaitu huruf alif dan yang kedua huruf pertama di dalam huruf yang sukun ini, yaitu ba sukun yang dijadikan satu sehingga ba di sini bertasydid. Maka hal ini juga diperbolehkan. Begitu juga dengan lafaz waladhdallin. Kita perhatikan waladhdallin di sini bertemu dua huruf yang sukun, yaitu alif dengan lam yang pertama yang sukun. Ini pun diperbolehkan karena memang huruf yang pertama berupa huruf alif dan yang kedua adalah berupa huruf yang bertasydid. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain dari bertemunya dua huruf yang sukun namun huruf-huruf tersebut berupa huruf yang sama dengan lafaz yaktubani. Ini adalah keadaan fi'il mudhari' manakala fi'il mudhari' tersebut berupa fi'il mudhari' yang sahih akhir dan bersambung dengan alif tasniyah, di mana fi'il mudhari' tersebut dihukumin mu'rab. Selanjutnya manakala fi'il tersebut berupa fi'il mu'tal akhir, huruf akhirnya berupa huruf ilat. Maka dalam hal ini huruf ilat yang berada di akhir dari fi'il mudhari' tersebut bentuknya dikembalikan kepada huruf aslinya. Jadi manakala huruf asalnya adalah ya, maka dikembalikan kepada ya. Begitu juga manakala huruf aslinya itu adalah waw, maka dikembalikan kepada bentuk asalnya. Contohnya seperti lafaz yas'a. Lafaz yas'a di sini huruf akhirnya berupa alif. Alif yang ada pada lafaz yas'a ini adalah merupakan perubahan bentuk dari huruf ilat ya. Jadi manakala fi'il mudhari' yas'a ini bersambung dengan nun taukid namun sebelumnya bersambung dengan alif tasniyah, maka hukumnya sama dengan fi'il mudhari' yang sahih akhir, yaitu sama-sama dihukumin mu'rab. Selanjutnya nun taukid yang digunakan itu juga sama, yaitu harus berupa nun taukid tsaqilah. Kenapa disebut dengan mu'rab? Karena memang tanda i'rabnya tampak, yaitu ketika dalam keadaan rofa maka nun tanda rofanya di sana ditetapkan, ketika dalam keadaan nasab ataupun jer maka nun tanda rofanya di sana dibuang. Kita ambil contoh lafaz yas'a ketika dalam keadaan rofa, maka pada asalnya adalah yas'ayaninna. Yas'ayaninna, di mana alifnya di sini dikembalikan kepada bentuk asalnya yaitu ya.
Jadi yas'aya selanjutnya dalam keadaan rofa, nunnya di sini ditetapkan yas'ayaninna. Namun setelah diiklal maka nunnya di sini dibuang karena berkumpulnya 3 huruf dalam satu kalimat dan bertemu secara langsung, sehingga akan menjadi yas'ayani. Harkat daripada nun taukid ini adalah merupakan harkat dari nun tanda rofa yang dibuang. Hal ini untuk menunjukkan bahwa setelah fiil mudhari di sini terdapat nun tanda rofa yang dibuang, sehingga nun taukidnya diberi harkat kasroh. Selanjutnya ketika dalam keadaan nasab ataupun jer, katakanlah di sini dimasukin oleh amil nasab, maka akan menjadi lan yas'aya. Selanjutnya bersambung dengan nun taukid lan yas'ayani. Jadi di sini nunnya dibuang bukan karena bertemunya 3 huruf nun dalam satu kalimat, namun nunnya di sini dibuang karena dalam keadaan nasab. Jadi lan yas'ayani. Begitu juga ketika dalam keadaan jazm. Jadi bentuknya sama namun hukumnya beda. Manakala yang pertama di sini dalam keadaan rofa, namun yang kedua di sini dalam keadaan nasab ataupun jazm. Alasan daripada nun ini dibuang juga berbeda. Manakala dalam keadaan rofa, nun tanda rofa di sini dibuang karena bertemunya 3 huruf nun yang berkumpul dalam satu kalimat. Namun ketika dalam keadaan nasab ataupun jazm, nunnya di sini dibuang karena memang sebagai tanda i'rabnya. Ini adalah keadaan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, namun fi'il mudhari tersebut bersambung dengan alif tasniyah. Selanjutnya ketika bersambung dengan wawu jama', maka keadaannya pun hampir sama dengan ketika bersambung dengan alif tasniyah, namun ada sedikit perbedaan, yaitu manakala fi'il mudhari tersebut berupa fi'il yang shahih akhir, maka hukumnya pun tetap sama, yaitu dihukumin mu'rob, yaitu manakala dalam keadaan rofa maka tanda rofanya dengan menetapkan nun, sementara manakala dalam keadaan nasab ataupun jazm tandanya adalah dengan membuang nun. Katakanlah di sini lafadz yaktubu. Lafadz yaktubu ketika bersambung dengan nun taukid namun sebelumnya dipisah oleh wawu jama', maka akan menjadi yaktubunanna. Yaktubunanna. Di sini kita perhatikan lafadz yaktubu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu jama'. Selanjutnya nun yang pertama di sini adalah nun tanda rofa yang ditetapkan ketika dalam keadaan rofa. Selanjutnya bersambung dengan nun taukid. Lafadz yaktubunanna ini setelah diilal maka akan menjadi yaktubunna. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah yang pertama membuang nun tanda rofa karena di sini berkumpul 3 huruf nun dalam satu kalimat, sebagaimana yang terjadi pada ketika bersambung dengan alif tasniyah. Jadi nunnya di sini dibuang, maka bertemulah 2 huruf yang sukun, yaitu sukunnya huruf wawu dan sukunnya dari nun taukid yang pertama. Oleh karena itu harus ada salah satu huruf sukun tersebut yang dibuang, yang dalam hal ini adalah huruf wawu sukun. Maka lafadz yaktubunanna menjadi yaktubunna. Ini manakala fi'il mudhari berupa fi'il mudhari yang shahih akhir. Selanjutnya manakala fi'il mudhari tersebut berupa fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka hukumnya pun sama, yaitu sama-sama dihukumin mu'rob, yaitu manakala dalam keadaan rofa nun tanda rofanya ditetapkan, manakala dalam keadaan nasab ataupun jazm tandanya adalah dengan membuang nun tersebut. Manakala huruf ilatnya di sana berupa huruf ilat wawu atau ya, maka huruf wawu jama' dibuang.
Kita ambil contoh seperti lafadz yad'u atau lafadz yarmi. Pada kedua lafadz ini masuk dalam kategori mu'tal akhir yang huruf illatnya berupa wawu atau ya. Lafadz yad'u atau yarmi ketika bersambung dengan nun taukid yang dipisah oleh wawu jamak, maka akan menjadi yad'unanna. Yad'unanna, dan nantinya setelah mengalami proses ilal akan menjadi yad'unna. Bagaimana lafadz yad'unanna bisa menjadi yad'unna? Prosesnya adalah pada lafadz yad'unanna di sini bertemu 3 huruf nun dalam satu kalimat, maka nunnya di sini dibuang, maka bertemulah 2 huruf yang sukun, yaitu sukunnya huruf wawu dan sukunnya nun taukid yang pertama, sehingga salah satunya harus dibuang, dan yang dibuang di sini adalah huruf wawu, sehingga yad'unanna menjadi yad'unna. Selanjutnya, manakala huruf illatnya di sini berupa huruf illat alif, maka dalam hal ini ketika bersambung dengan wawu jamak, huruf wawu jamak di sini tidak dibuang, melainkan diberi harkat yang sesuai dengan wawu jamak, dalam hal ini berupa harkat dhammah. Jadi tidak dibuang sebagaimana ketika huruf illatnya berupa huruf illat wawu ataupun berupa huruf illat ya. Contohnya seperti lafadz yas'a. Pada lafadz yas'a di sini huruf illatnya berupa alif. Ketika bersambung dengan wawu jamak dan selanjutnya bersambung dengan nun taukid, maka akan menjadi yas'aunanna. Yas'aunanna selanjutnya setelahnya diiklal menjadi yas'awunna. Bagaimana lafadz yas'aunanna menjadi yas'awunna? Prosesnya adalah pada lafadz yas'aunanna di sini berkumpul 3 huruf nun dalam satu kalimat. Maka nun yang pertama yang merupakan nun tanda rofa di sini dibuang, maka menjadi yas'aunna. Selanjutnya bertemulah 2 huruf yang sukun, yaitu sukunnya wawu jamak dan sukunnya nun taukid yang pertama. Maka dalam hal ini wawu jamaknya tidak dibuang, melainkan diberi harkat yang sesuai dengan wawu jamak, yaitu harkat dhammah, sehingga menjadi yas'awunna. Pertanyaannya adalah di manakah huruf illat dari fi'il mu'tal akhir tersebut? Pada lafadz yad'u. Begitu juga pada lafadz yarmi, di mana ketika kedua fi'il ini bersambung dengan nun taukid yang dipisah dengan wawu jamak, wawu atau ya-nya di sini tidak tampak di dalam contoh tadi. Begitu juga dengan lafadz yas'a. Yas'a di sini alifnya tidak ada. Penjelasan tentang dibuangnya huruf illat ini silahkan Anda pelajarin kembali pada pembahasan tentang fi'il mu'tal akhir, yaitu tentang keadaan dan tasrif dari fi'il bina nakis. Di sana dibahas panjang lebar tentang keadaan daripada fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amar yang huruf akhirnya atau lam fi'ilnya berupa huruf illat. Selanjutnya adalah manakala bersambung dengan ya mu'annas mukhatabah. Keadaannya ini sama dengan ketika bersambung dengan wawu jamak, yaitu manakala berupa fi'il yang sahih akhir, seperti lafadz yadribu, maka hukumnya juga mu'rab, di mana tanda i'rabnya tampak. Seperti lafadz yadribu ini menjadi tadribinanna. Selanjutnya akan menjadi tadribinna. Tadribinanna menjadi tadribinna. Prosesnya adalah
nun tanda rofa di sini dibuang karena bertemunya 3 huruf nun di dalam satu kalimat. Maka bertemulah 2 huruf yang sukun, yaitu sukunnya ya muannas mukhatabah dan sukunnya nun taukid yang pertama. Maka huruf ya di sini dibuang sehingga menjadi tadribinna. Selanjutnya, manakala berupa fiil mudhari yang mu'tal akhir, namun huruf ilatnya di sini berupa huruf ilat wawu atau berupa huruf ilat ya. Hukumnya juga masih tetap sama, yaitu mu'rab dengan alasan yang sama dengan yang tadi. Dalam hal ini ya muannas mukhatabahnya di sini dibuang. Kita ambil contoh seperti lafaz yad'u atau lafaz yarmi. Maka akan menjadi tad'i nanna. Tad'inanna. Selanjutnya setelah dilakukan proses iklal menjadi tad'inna. Prosesnya adalah nun tanda rofa di sini dibuang karena bertemu 3 huruf dalam satu kalimat. Selanjutnya bertemu 2 huruf yang sukun, yaitu sukunnya ya dan sukunnya nun taukid, sehingga ya-nya di sini dibuang. Tad'inanna menjadi tad'inna. Selanjutnya adalah lafaz yarmi akan menjadi tarmi nanna. Selanjutnya tarminanna ini akan menjadi tarminna. Prosesnya sama, yaitu nun tanda rofa di sini dibuang karena berkumpulnya 3 huruf nun dalam satu kalimat. Selanjutnya bertemulah 2 huruf yang sukun, yaitu sukunnya ya dan sukunnya nun taukid yang pertama, sehingga ya-nya di sini dibuang, maka menjadi tarminna. Selanjutnya manakala huruf ilatnya di sini berupa huruf alif. Contohnya seperti lafaz yakhsha. Lafaz yakhsha ini akan menjadi takhshaynanna. Takhshaynanna nantinya akan menjadi takhshayinna. Bagaimana lafaz takhshaynanna menjadi takhshayinna? Prosesnya adalah nun tanda rofa di sini dibuang karena bertemu 3 huruf nun di dalam satu kalimat. Selanjutnya bertemulah 2 huruf yang sukun, yaitu sukunnya ya dan sukunnya nun yang pertama. Namun dalam hal ini ya muannas mukhatabah tidak dibuang, melainkan diberi harkat yang sesuai dengan huruf ya, yaitu dalam hal ini berupa harkat kasroh, sehingga takhshaynanna menjadi takhshayinna. Dan yang terakhir adalah manakala bersambung dengan nun niswah. Maka ketentuannya adalah ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah, maka hukumnya dimabnikan. Contohnya seperti lafaz antunna taktubna. Di sini fi'il mudhari dimabnikan sukun. Maka ketika bersambung dengan nun taukid akan bertemu 3 huruf nun. Jadi ketika bersambung dengan nun taukid ini akan menjadi taktubnanna. Di sini akan bertemu 3 huruf nun dalam satu kalimat. Dalam hal ini tidak memungkinkan membuang salah satunya karena semuanya ini adalah merupakan tanda pokok yang manakala dibuang akan menghilangkan tanda tersebut. Nun yang pertama di sini adalah merupakan tanda bahwa pelakunya adalah jamak muannas, begitu juga dengan nun taukid ini adalah merupakan tanda taukid. Sehingga dalam hal ini tidak memungkinkan membuang salah satu dari keduanya itu, nun niswa ataupun nun taukid. Dengan demikian, untuk mengatasi hal ini, antara nun niswah dengan nun taukid itu diberi pemisah. Dan pemisahnya ini berupa huruf alif. Jadi alif yang ada di sana itu adalah merupakan alif pemisah dalam rangka untuk menghindari bertemunya 3 huruf nun dalam satu kalimat.
Selanjutnya, nun taukid di sini akan diberi harkat kasroh. Jadi, lafaz taktubnanna akan menjadi taktubnani. Hal ini tidak hanya berlaku pada fi'il mudhari' yang sahih akhir saja, namun juga berlaku pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, seperti lafaz yad'u atau lafaz yarmi atau lafaz yang lainnya, maka akan menjadi tad'unani. Selanjutnya, manakala lafaz yarmi maka akan menjadi tarminani. Begitu juga manakala lafadznya berupa lafadz yakhsha, maka akan menjadi antunna takhsyainani. Jadi huruf alif yang ada pada lafadz yakhsha di sini dikembalikan kepada bentuk asalnya, yaitu berupa huruf ya. Jadi ketika bersambung dengan nun niswah dan selanjutnya bersambung dengan nun taukid, maka alifnya akan berubah menjadi ya, sehingga menjadi antunna takhsyainani. Demikianlah beberapa penjelasan tentang keadaan fi'il mudhari' manakala bersambung dengan nun taukid. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.